Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Haris Abu Naufal yang telah hadir join langsung pada pagi hari ini. Jazakallah khair Ustadz. Kemudian Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Ampera Mengaji dan Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs yang pada hari ini bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillah yang saya hormati pula. Mari kita ikuti untuk kajian online pada pagi hari ini dengan tema Islam, Ihsan, dan Tanda-tanda Kiamat. Kajian ini dengan buku dari kitab Syarh Hadis Arba'in Sarhul Arba'in An-Nawawiyah karang Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin. Ya, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai kajian pada pagi hari dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dimudahkan untuk mengikuti taklim pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haris Abu Naufal. Tafadhol Ustadz untuk mulai kajian pada pagi hari ini. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan kita akan membaca faidah beberapa syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan tentunya ini kita harapkan ya sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar beliau dan membaca apa yang dimaksudkan oleh beliau, karena dari banyak waktu yang telah kita lewati terkadang kita tersibukkan dengan membahas ucapan fulan, ucapan alan, ucapan fulana, ucapan alana, yang terkadang itu tidak menambah kebaikan untuk dunia kita dan tidak menambah kebaikan untuk akhirat kita. Sehingga apa yang telah kita lewati sekian lama, mempelajari hal-hal yang bentuknya seperti kita sebutkan tadi, maka dari waktu yang tersisa dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semangat mempelajari, ya mendalami ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, yang mudah-mudahan itu menjadi penyejuk hati kita, menjadi ya penyemangat kita untuk semakin mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Ya, saya selesaikan dulu baca hadisnya, kemudian saya artikan, baru kita syarah. Qala sadaqta wa qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il.
Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal ummatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya' yatatawwaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyah. Thumma qala, ya Umar atadri man sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bainama nahnu julusun, itu ketika kami sedang duduk-duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, suatu hari, tiba-tiba tala alaina rajulun, muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang syadidu bayadu thiyab, yang bajunya itu sangat putih, syadidu sawadi syar, dan rambutnya itu sangat hitam. Bersama dengan itu, la yura alaihi atharus safar, ya, tidak ada bekas-bekas dia melakukan perjalanan jauh. Jadi maksudnya orang yang dia tinggal di kota Madinah itu pasti dikenal oleh para sahabat Nabi SAW. Pasti dikenal oleh mereka. Nah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya bersih, yang rambutnya hitam, tapi dia bukan orang yang berpergian dari jauh. Karena kalau mereka adalah orang yang kami tidak kenal, pasti datang keluar dari kota Madinah. Nampak kalau dia ini baru melakukan perjalanan safar. Lah ini bajunya bersih, rambutnya rapi, kami nggak ada yang tahu dia, tapi kok nggak ada bekas-bekas safarnya. Nah, ini yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ya tiba-tiba dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Yang mana lututnya laki-laki ini rapat dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lututnya rapat. Ya, makanya sebagian para ulama mereka mengatakan kalau orang hadir di majelis ilmu, maka sunnahnya itu merapat. Ya, jangan satu duduk di pojok kanan, satu duduk di pojok kiri. Ya, tapi duduknya rapat-rapat. Ya, merapat dengan ilmu. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita tentang datangnya seorang laki-laki menjumpai Nabi SAW. Nah, kemudian dia meletakkan tangan kanannya di pahanya, tangan kanan dan kirinya di pahanya. Ini sebagai adab untuk mendengarkan ilmu. Waqala. Kemudian laki-laki ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, khabarkan kepada saya tentang apa itu Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Islam adalah dengan engkau mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua daripada Islam adalah dengan engkau menegakkan salat, kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah, siapa yang mampu untuk melakukannya. Kemudian kata malaikat Jibril, sodakta, engkau telah benar. Sehingga membuat kaget Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya. Fa'ajibna. Ya, sehingga membuat kami kaget. Dia yang bertanya, dia membenarkan. Nah, biasanya kan ya orang yang ditanya, ya dia bertanya sesuatu, oh benar jawabannya kamu. Ini yang bertanya, ya dia yang membenarkannya. Jadi seakan-akan para sahabat ketika bertanya sesuatu, mereka bertanya sesuatu yang tidak mereka ketahui. Itu maksudnya. Nah, ini tiba-tiba dia yang bertanya kok dia pula yang membenarkan. Ya. Nah, kemudian qala sadaqta fa ajibna lahu ayas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian laki-laki ini kembali mengatakan, khabarkan kepada saya tentang apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dengan kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang jelek. Kemudian dia berkata, qala sadaqta, engkau telah benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian laki-laki ini bertanya kembali, khabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kemudian kata Nabi SAW, anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah.
Nah, kalau seandainya engkau tidak mungkin melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang sedang kau lakukan, mendengar apa yang sedang kau ucapkan, mengetahui apa yang sedang kau bisikan. Ya, begitu juga mengilmui apa yang terbesit di dalam hatimu. Kemudian qala fa akhbirni anis saah. Ya, khabarkan kepadaku tentang kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, tidaklah yang bertanya ya kecuali dia lebih faham, lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi maksudnya malaikat Jibril itu lebih faham daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan kepada kita, Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak pernah menyembunyikan ilmu. Beliau tidak pernah menyembunyikan ilmu. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu. Iya, Allah mengatakan dalam ayatnya, "Ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Nah, kalau seandainya engkau tidak menyampaikan kenabian engkau. Jadi Nabi tidak akan pernah menyembunyikan ilmu. Beliau pasti akan menyampaikan. Tetapi di sini ketika beliau ditanya tentang kapan terjadinya kiamat, justru beliau berkata, engkau lebih paham daripada saya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Hanya dikhabarkan kepada kita kiamat itu terjadi hari Jumat. Tapi di bulan berapa, di tahun berapa, Nabi kita nggak tahu. Nah, kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusannya Allah, sebagai Rasulnya Allah, beliau tidak mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat, maka para hadirin dan hadirat, jangan pernah percaya siapapun yang mereka berbicara kiamat akan terjadi tahun sekian, tahun sekian. Jangan pernah percaya. Ya, karena mereka semuanya itu enggak lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Orang lebih mulia dari mereka tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali oleh Jibril, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau engkau tidak mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat, kabarkan kepadaku ciri-cirinya saja. Ya, kemudian disebutkan oleh Nabi SAW di antara ciri-cirinya di mana ya eh, budak-budak melahirkan anak-anak tuannya. Budak-budak melahirkan anak-anak tuannya. Dan engkau akan melihat orang-orang yang mereka bertelanjang kaki, nggak memakai sendal, orang Badui tinggal di padang pasir, membangun berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Dan subhanallah. Ya, dan itu semuanya begitu nampak. Ya, orang-orang padang pasir, orang-orang yang tadinya tidak memakai sendal, tiba-tiba di negeri mereka gedung-gedungnya tertinggi di dunia. Apakah itu di Emirat, ataukah itu di Arab Saudi, ya, ataukah itu di Qatar, atau di negeri-negeri yang lainnya. Manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Dan subhanallah, Nabi mengkhabarkan ini ribuan tahun yang lalu. Dan kita telah melihat tanda-tandanya tersebut. Dan ini merupakan di antara tanda-tanda kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Qala thumma intalaqa falabithtu maliya. Kemudian ya berangkat laki-laki tadi, dan kemudian Nabi memanggil Umar. Ya Umar, atadri man sa'il? Ya Umar, engkau tahu nggak siapa yang bertanya kepadaku tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril, yang mendatangiku adalah Jibril, atakum, yang dia mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi diskusi Nabi SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita baca faidah satu persatu, ya, ini tujuannya adalah untuk didengar oleh para sahabatnya. Yang Nabi sudah paham, malaikat Jibril juga paham. Tetapi orang-orang yang di sekitar Nabi SAW, mereka butuh dengan ilmu. Jadi tidak ada masalah, misalnya kita berada dalam sebuah komunitas atau berada dalam sebuah pengajian, kita tahu
Ini jawabannya seperti ini. Tapi kita ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan jawaban, supaya jawaban ini bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak ada masalah. Selama bukan untuk menyudutkan, bukan untuk memojokkan, bukan untuk menjatuhkan, tapi tujuannya adalah untuk memberikan nasihat. Ya, agar seseorang itu semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah tujuan pengajian. Ya, pengajian dibuat itu adalah untuk semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah dan semakin memperbaiki akhlaknya kita. Itu tujuannya kita belajar. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, kami mendapatkan orang-orang sebelum kami, mereka tidak butuh waktu yang lama untuk belajar, yang kemudian berubah lisannya, berubah akhlaknya, berubah perangainya, berubah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu efek daripada ilmu yang dituntut oleh seseorang. Jadi jangan sampai, ya para hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, cari pengajian yang lucu-lucu, yang banyak lawaknya. Iya, biarlah pelawak itu ya di stand up komedi. Biarkan di sana mereka. Jangan ya di pengajian yang seharusnya untuk menambah keimanan kita ketawa-ketawa lagi. Sementara Nabi kita Muhammad SAW berkata, kalau seandainya engkau mengetahui, ya seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan semakin banyak menangis dan akan semakin sedikit tertawa. Itu kata Nabi SAW. Ya, jadi mindset mencari pengajian yang lucu, yang seru, itu harus dihilang dari filenya pikiran kita. Iya, kita ngaji untuk menambah iman kita kepada Allah, untuk menambah ilmunya kita, ya, untuk merubah akhlaknya kita menjadi akhlak seorang muslim yang baik, yang terjaga lisannya. Karena demikian kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim itu kata Nabi adalah seseorang yang terjaga lisannya dan tangannya dari muslim yang lainnya. Ya, itu hakikat seorang muslim. Kalaupun dia tidak bisa memberikan kebaikan kepada muslim yang lainnya, maka jangan sampai tangannya, lisannya itu mengganggu muslim yang lainnya. Iya, ini tujuan kita belajar. Ini tujuan kita ikut pengajian. Ya, jadi kalau ingin ikut pengajian ketawa-ketawa, ngelawak-ngelawak, terbahak-bahak, maka bukan di sini tempatnya. Iya, ustadz-ustadz ahlu sunnah, ya kita nggak akan dapatkan pengajian mereka ngelawak-ngelawak, ketawa-ketawa. Ya kalau ada pun ketawa selingan. Tapi bukan menjadi ya barometer atau menjadi kebiasaan. Pengajian itu adalah isinya tertawa. Ya, jadi mindset ini harus dihilangkan. Makanya mohon maaf ya sedikit. Kenapa para Habib-habib itu paling laku di dunia itu di Indonesia? Apapun dia mau ngomong, ya apakah dia cerita ini, cerita itu, cerita sesuatu yang nggak masuk akal, itu hanya diterima oleh orang-orang, kalau mohon maaf ya, kebanyakan diterimanya oleh orang di negeri ini. Di Yaman, yang mereka berasalnya dari Yaman, itu penerimanya nggak sedahsyat sebagaimana penerimaan di sini. Bahkan tetangga negara kita Malaysia nggak sedahsyat penerimanya seperti apa yang diterima oleh masyarakat kita di sini. Kenapa para hadirin? Karena ya kebanyakan kita ngajinya itu bukan untuk menambah ilmu, tapi ngajinya untuk cari lucu. Makanya kita mudah sekali digiring kepada hal-hal yang tidak akan menambah kebaikan dunia kita dan tidak menambah kebaikan akhirat kita. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, kita baca ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini merupakan hadis yang panjang dan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh beliau rahimahullahu taala di sini, dan mungkin saya tidak membaca semuanya. Saya akan meringkas beberapa poin yang disebutkan oleh beliau karena keterbatasan waktu ya, dan juga hal-hal yang terkadang belum butuh untuk kita ketahui. Jadi saya menyebutkan hal-hal yang memang
penting untuk kita ketahui dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, kata Syekh rahimahullahu taala, penjelasan tentang baiknya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Wa annahu yajlisu ma ashabihi wa yajlisuna ilaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan akan menjadi pemimpin nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusianya, tetapi beliau duduk dengan para sahabat-sahabatnya yang sebagian mereka adalah orang yang fakir, orang yang miskin, yang nggak punya apa-apa. Terkadang mereka tidur di masjid, terkadang mereka nggak punya makanan yang mereka makan, dan terkadang mengikat batu di perut mereka untuk menahan lapar. Tapi subhanallah, inilah teman duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama mereka. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk sendiri. Ya para sahabat, ente yang sebelah sana, ente beda level sama saya. Ente duduknya di sana. Nabi duduk sendiri di situ, atau duduk lebih tinggi di atas mereka, tidak. Ya, Nabi duduk bersama mereka. Bal innal jariyah. Bahkan pernah ada anak kecil perempuan ya memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditarik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya, ya untuk meminum susu. Iya, Nabi dipegang tangannya. Gak ada Nabi, apa yang dipegang tangan saya? Itu siapa? Nanti orang bukan selevel sama saya kamu, enggak. Dipegang tangan Nabi, Nabi ikut sampai minum susu ke rumahnya. Demikianlah tawadunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga di sini kita perlu ketahui, semakin seseorang itu tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melihat status ekonominya mereka. Tanpa melihat status sosialnya mereka. Karena dalam Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling bertakwa. Ya, bahkan di zaman dulu, ya di zaman tabi'in, ada seorang laki-laki bernama Atha bin Abi Rabah. Dia di bekas budak. Dari si fisik, semuanya kurang fisiknya. Dia pincang, matanya cacat, kulitnya hitam legam. Iya, rambutnya itu seperti kismis kering yang disusun di kepalanya satu persatu. Tapi subhanallah, raja duduk di majelisnya. Belajar bersama dia. Sampai-sampai dikatakan oleh seorang raja, tidak pernah aku merendahkan diriku kepada manusia melebihi daripada aku rendahkan diriku kepada laki-laki ini. Ini prinsip dalam agama. Seseorang tidak lihat dari status sosialnya, tapi seseorang itu dilihat sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu-ibu, Al-Imam Bukhari rahimahullah, Al-Imam Bukhari, ketika beliau berpindah dari tempat beliau belajar ke kampung halamannya, dan kemudian banyak sekali orang belajar dengan beliau, akhirnya beliau dipanggil oleh raja. Diundang oleh raja untuk mengajarkan anaknya di rumahnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah, kalau seandainya anak kamu ingin belajar agama, datanglah ke majelisku. Aku tidak akan pernah datang ke rumahmu mengajarkan ilmu kepadamu. Subhanallah. Demikian Imam Bukhari rahimahullah, ya akhirnya raja ini marah, jengkel, ya, yang kemudian Imam Bukhari diusir rahimahullahu taala dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena kejengkelan raja tadi, karena Imam Bukhari tidak mau datang ke rumahnya. Ya karena apa? Ilmu itu lebih mulia. Ilmu itu lebih agung. Ya jadi kalau belajar silahkan datang ke masjid saya akan mengajarkan dia kepada ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bolehnya seseorang ia duduk dengan guru-gurunya, ya, atau orang-orang yang lebih mulia daripadanya, tetapi dengan syarat. Ya, kita ingin ngobrol dengan syekh, ingin ngobrol dengan seorang ustadz, atau ingin mengobrol dengan orang yang lebih mulia daripada kita, itu hal yang dibolehkan. Sebagaimana para sahabat ngobrol dengan Nabi SAW, tetapi dengan syarat, ya, tidak terlalu banyak memakan waktu dari guru kita tersebut. Jadi kadang bisa saja guru kita ada pelajaran yang mau dia pelajari, ada sesuatu yang mau dia tulis, ya, ada sesuatu yang mau dia bahas, ya, maka cukup kita ngobrol
menanyakan apa kita butuhkan, udah kita pergi. Iya, nah begitu juga teman-teman yang mungkin meng-WA seorang ustadz dan kemudian ustadz itu belum menjawab, jangan baperan. Ya, karena itu banyak kemungkinan, bisa saja mungkin dia ada kesibukan, mungkin dia sedang membaca, mungkin dia sedang merojaah, mungkin dia sedang menyampaikan ilmu, atau bisa saja mungkin dia belum tahu jawabannya, atau bisa saja mungkin WA-nya tenggelam. Jadi jangan suka baperan. Iya. Nah juga, ya perkara yang ketiga, annal malaikata alaihimissalam, bahwasanya malaikat ya itu bisa berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya. Bukan seperti bentuknya malaikat. Sebagaimana dalam hadis ini, malaikat Jibril alaihissalam, beliau datang dengan wujud seorang laki-laki. Bukan dari wujudnya malaikat. Karena malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, dia itu adalah makhluknya Allah yang memiliki sayap. Nah, sementara laki-laki tersebut yang mendatangi Nabi SAW seperti seorang manusia, bukan seperti seorang malaikat. Iya, nah kemudian yang menjadi pertanyaan, ya apakah malaikat itu bisa mengubah bentuk dengan dirinya sendiri, atau itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama ditanya di sini adalah rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Ya, sebagaimana akan kita sebutkan satu persatu nantinya. Taib. Yang pertama adalah makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan para hadirin dan hadirat baik-baik, karena ini merupakan pondasi di antara pondasi agama yang paling terpenting. Dan ini merupakan kunci di antara kunci-kunci keselamatan kita di dunia sebelum akhirat kita. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan pada waktu itu Umar memberikan salam kepada Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan tidak menjawab salamnya Umar. Kemudian mengadulah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar bin Khattab menjumpai Utsman bin Affan. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Utsman, tadi saudaramu memberikan salam kepadamu, kenapa kau tidak menjawab?" Kemudian kata Utsman bin Affan, "Wallahi ya Abu Bakar, aku tidak menyadari kalau Umar memberikan salam kepadaku dan lewat di depanku. Ya, bukan aku tidak menjawab salam, tapi aku tidak menyadari." Kemudian kata Abu Bakar, "Apakah ada sesuatu yang kau pikirkan?" Kemudian kata Utsman, "Iya, ada sesuatu yang kau pikirkan." "Apa itu wahai Abu Bakar, wahai Utsman?" "Aku memikirkan Nabi SAW wafat, sementara aku belum sempat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa kunci keselamatan agar aku bisa selamat ya hidup di dunia ini." Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, "Wallahi, aku pernah bertanya apa yang kau fikirkan itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang seseorang menerima dariku kalimat itu pernah ditolak oleh pamanku, maka itu merupakan kunci di antara kunci keselamatan." Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Ya, karena semua ibadah-ibadah kita, semua rukun Islam yang kita punya, tidak akan bermanfaat kalau seandainya tidak ada pondasi yang berdiri di situ apa? Ibadah-ibadah tadi. Nah, pondasinya itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dan kalimat tauhid kalimat Muhammadar Rasulullah. Perhatikan.
La ilaha illallah itu memiliki daripada dua rukun. Ya, la ilaha illallah memiliki daripada dua rukun. Rukun yang pertama adalah al-itsbat, rukun yang kedua adalah an-nafi. Itsbat artinya adalah menetapkan. Nafi artinya adalah mentiadakan. Apa maksudnya itsbat? Itsbat adalah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi. Yang kedua, menafikan. Menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha la ilaha illa la ilaha ini adalah penafian. Menafikan tidak ada sesembahan yang disembah. Illallah adalah menetapkan bahwasanya sesembahan yang disembah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya an-nafi wal itsbat. Nah, siapa saja yang seseorang hanya mengimani satu saja, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Iya, dia hanya mengitsbatkan Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahannya saya. Bersama dengan itu, dia tidak menafikan, tidak mentiadakan sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini kondisinya seperti kondisi musyrikin. Musyrikin mereka menyembah kepada Allah. Bersama dengan itu mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada Latta, mereka menyembah kepada Uzza, mereka menyembah kepada Manat. Ya. Demikian juga ketika seseorang hanya menafikan dan dia tidak menetapkan bahwasanya tidak ada sesembahan, maka ini adalah komunis. Ya, jadi kita diperhadapkan oleh dua manusia. Yang pertama musyrikin, yang kedua apa? Komunis. Ya, maka seorang muslim ketika dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, dia harus mendatangkan dua hal. Yang pertama, dia menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah, dan kemudian dia menetapkan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Nah, oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, innani bara'um mimma ta'budun, illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada bapak dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan apa yang kalian sembah. Ini namanya apa? Penafian. Illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang menciptakan aku. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dari ayat ini, ya, dan juga diambil dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Jelas ya? Jadi bukan dari makna kalimat la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Iya, tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Tidak. Bukan ini makna daripada kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah, saya ulangi kembali, maknanya adalah tidak ada sesembahan yang disembah secara benar ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah sesembahan yang batil. Iya, apakah dia menyembah para nabi? Apakah dia menyembah para malaikat? Apakah dia menyembah batu? Apakah dia menyembah pohon? Apakah dia menyembah kubur? Itu semuanya adalah sesembahan yang batil. Karena Nabi kita Muhammad SAW bukan disembahi, tapi Nabi SAW diikuti ajarannya. Iya. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dari mana Muhammad Rasulullah? Iya, apakah imannya kita kepada Nabi Muhammad SAW cukup dengan kita berselawat kepada beliau? Cukup kita mengatakan Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulnya Allah? Tidak cukup. Sampai kita mendatangkan 4 konsekuensi.
Kenapa saya katakan nggak cukup? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat Al-Munafiqun, iya, ketika orang munafik menghampiri Rasulullah, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Ketika orang munafikun menghampiri engkau wahai Muhammad dan kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami benar-benar mempersaksikan engkau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala membenarkan persaksiannya mereka? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Iya, sehingga menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak cukup seseorang hanya mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya Allah sampai dia mengimani dari 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Apakah perkara yang lalu, apakah masa yang akan datang, apakah perkara-perkara gaib, itu wajib untuk kita imani semuanya. Yang kedua, kita mentaati Nabi SAW apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, kita menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mesti sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini 4 hal atau 4 prinsip yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan setiap muslimah iman dia kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi kembali. Yang pertama, membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, taat terhadap apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhi seluruh apa yang beliau larang. Yang keempat, tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah beliau contohkan kepada kita. Kemudian, faedah selanjutnya, al-hathu ala iqamatis shalah. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita hasungan agar kita menjaga sholat. Ya, dan kita melakukan sholat tersebut dengan benar, memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan dari kesempurnaan-kesempurnaan sholat, dan sholat itu merupakan rukun dari rukun Islam. Baik. Dan juga hadis ini hasungan kita untuk mengeluarkan zakat, untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk haji ke Baitullah. Dan ini semuanya adalah rukun Islam. Jadi jangan sampai nanti kalau ditanya apa rukun Islam apa ya? Lupa, jangan sampai. Tapi kalau ditanya pemain bola hafal semuanya. Di klub mana dia hafal. Gajinya per detik hafal. Subhanallah. Tapi ditanya apa itu rukun Islam? Lupa rukun Islam. Ingat ya. Jadi rukun Islam pertama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat haji, yang kelima membayar zakat. Berpuasa, membayar zakat, haji ke Baitullah, menegakkan salat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dikatakan oleh Syekh, law qala qail, kalau seandainya ada orang berkata, idza tarakal insan wahidan, apabila seseorang meninggalkan satu di antara 5 rukun Islam tadi, apakah dia dikafirkan ataukah tidak? Saya ulangi kembali. Apabila seseorang meninggalkan 5 rukun Islam, apakah orang ini dikafirkan ataukah tidak? Maka jawabnya, apabila dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sementara dia sholat, dia haji, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, maka orang yang seperti ini kafir. Dengan kesepakatan seluruh para ulama. Dia tidak dikatakan muslim walaupun jungkir balik dia sholat. Kalau belum mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Berarti tersisa sekarang apa? Sholat, puasa, haji, membayar zakat. Bagaimana kalau seandainya seseorang meninggalkan sholat? Atau meninggalkan puasa? Atau meninggalkan zakat? Atau meninggalkan haji?
Apakah orang tersebut dikafirkan ataukah tidak? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma idza taraqa shalah, adapun apabila dia meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa dan meninggalkan haji, atau satu di antara empat perkara tadi selain la ilaha illallah, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ternukilkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala di mana beliau berkata, anna man taraka wahidan minha fahuwa kafirun. Barang siapa yang seseorang meninggalkan satu di antara perkara tadi, maka dia kafir. Maksudnya siapa yang tidak sholat, maka dia kafir. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia kafir. Siapa yang tidak berpuasa, maka dia kafir. Siapa yang tidak haji, maka dia kafir. Akan tetapi, riwayat yang ternukilkan dari Imam Ahmad ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dari sisi dalilnya ini adalah lemah. Jadi beliau mengomentari ini pendapat yang lemah. Orang yang meninggalkan mengeluarkan tidak haji itu dikatakan kafir. Itu lemah. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang benar kata beliau, anna hadil arba'ah, bahwasanya empat perkara, salat, puasa, zakat, haji, tidak dikafirkan seseorang meninggalkannya kecuali hanya salat saja. Kalau orang meninggalkan haji, dia tahu akan kewajiban haji tapi dia tinggalkan, dia mengimani tentang kewajiban zakat tapi dia tidak membayar zakat, dia tahu tentang kewajiban puasa tapi dia tidak berpuasa, maka ini tidak dikafirkan. Tetapi yang dikafirkan adalah orang yang mereka tahu tentang kewajiban sholat, namun dia tetap tidak sholat. Maka orang seperti inilah yang dikafirkan. Sebagaimana yang disebutkan dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarakau kufrun illa salah. Bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang sesuatu dari amalan-amalan yang apabila dia meninggalkannya itu kufur kecuali hanya salat saja. Ya, hanya salat saja. Adapun meninggalkan puasa tidak kafir. Meninggalkan haji tidak kafir. Meninggalkan zakat tidak kafir. Nah, bukan berarti tidak kafir, bukan nggak berdosa. Dia berdosa dan ini dosa besar. Meninggalkan rukun Islam. Namun kata Syekh, kalau seandainya dia mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban haji, walaupun dia tetap membayar zakat, walaupun dia tetap puasa, walaupun dia tetap haji, tapi dia mengingkari kewajibannya tersebut, ya, dia mengingkari hukumnya, maka dia tetap dikafirkan di dalam agama ini. Taib. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dibahas oleh Syekh rahimahullah tentang permasalahan haji. Taib. Lau taraqal insan al-qadir al-mustati tafritan hatta mat. Ada orang yang dia punya kemampuan untuk haji. Ya, tetapi dia nggak mendaftar haji. Taib. Tidak ada keinginan untuk naik haji. Kemudian dia mati. Apakah orang seperti ini dihajikan ataukah tidak? Orang seperti ini dihajikan ataukah tidak? Taib, saya ulangi kembali. Ada seseorang di masa hidupnya dia itu mampu untuk naik haji. Dia punya uang, dia sehat badannya. Tetapi nggak mendaftar haji, juga tidak ada keinginan untuk haji. Kemudian dia mati. Apakah orang seperti ini tetap dihajikan, dibadalkan hajinya setelah dia meninggal oleh anak-anaknya? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kondisinya dia tidak dihajikan. Tidak dibadalkan haji orang seperti ini. Kenapa? Li'annahu la yuridul hajj. Karena memang hukum asalnya dia tidak menginginkan haji. Fakaifa, bagaimana untuk dihajikan dia dalam keadaan dia tidak ada keinginan untuk naik haji? Ya, bagaimana keinginan dia untuk dia nggak ada keinginan naik haji, bagaimana untuk kita hajikan dia? Demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian masalah selanjutnya, apakah wajib untuk pewaris mewariskan haji atau untuk menghajikan dari harta warisan tersebut kepada orang tuanya? Maka dijawab tidak.
Ya, li'annahu la yanfa'uhu, karena tidak bermanfaat untuk dirinya. Karena apa? Karena dia nggak ada keinginan untuk haji sama sekali. Ya, jadi walaupun udah nih uangnya kita geser ya, ini kita hajikan tuh Bapak. Beda halnya kalau dia nggak punya kemampuan di masa hidupnya, ya, dan dia pengen haji tapi nggak punya harta. Kemudian anaknya menjadi orang kaya, punya kemampuan. Maka dalam kondisi seperti ini, boleh dia badalkan haji bapak dan ibunya yang meninggal. Taib. Namun kalau seandainya di masa hidupnya dia nggak ada keinginan sama sekali haji, maka tidak dihajikan. Dan harta warisannya juga jangan dihajikan karena dia nggak ada keinginan. Tapi hartanya itu menjadi waris untuk keluarganya. Taib. Maka dengan kondisi yang kita sebutkan di sini, wajibnya seorang manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara rukun Islam ini. Dan terkhusus dalam masalah haji yang sedang kita bahas. Ya, mesti ada keinginan untuk naik haji. Ya, harus ada keinginan. Apalagi haji sekarang harus menunggu sekian tahun. Jadi jadikan prioritas hidup kita itu untuk naik haji. Jangan hanya koleksi mobil. Kalau cari mobil, mobil yang paling keren, mobil yang paling bagus. Pas naik haji, hajinya milih haji reguler. Yang nunggunya 30 tahun, 40 tahun. Subhanallah. Iya, tapi kemana-mana kalau naik pesawat, kelas bisnis. Dunia semua dikeliling sama dia. Pas haji, cari haji reguler, yang paling murah. Yang masa tunggunya sekian puluh tahun, seperti saya sebutkan tadi. Maka secara hukum asal, seseorang ketika dia punya kemampuan, dia tidak boleh lama-lama menunda haji. Sebagian ulama mengatakan dia boleh menunda 2 sampai 3 tahun. Iya, kalau dia punya uang untuk haji furoda, dia haji furoda. Kalau dia nggak punya haji uang furoda, ya udah dia haji plus. Kalaupun dia tidak mampu haji plus, ya sudah, pilihan terakhir itu haji reguler. Karena ibadah itu hukum asalnya itu harus disegerakan. Iya, hanya orang-orang yang kurang tauhidnya takut haji karena takut habis uang. Subhanallah. Allah yang menitip kepada kita rezeki. Dan dia pula yang memerintahkan kita untuk naik haji. Dan nabinya pula yang mengkhabarkan kepada kita bahwasanya haji itu menghilangkan kefakiran. Apa yang membuat kita takut? Tidaklah yang membuat kita takut kecuali adalah talbis dan godaan dari syaitan dan bala tentaranya. Karena syaitan dan bala tentaranya yang mereka goda kita adalah ditakut-takuti kita dengan kefakiran. Kemudian faedah selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, atau di sini kesimpulannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka wajib bagi seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara haji ini, li'annahu idza mata, karena kalau seandainya dia mati dan dia tidak haji bersamaan dengan itu dia mampu untuk naik haji, maka kalau seandainya dihajikan untuknya 1000 kali, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetap hajinya nggak diterima. Subhanallah. Ya, jadi jangan sampai. Jangan sampai. Kemudian selanjutnya, faedah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya Islam itu berbeda dengan iman. Islam itu sendiri, iman itu sendiri. Ya, karena Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, beliau ditanya apa itu Islam, apa itu iman. Jadi dibedakan. Iya, dan Nabi mengatakan Islam adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menunaikan salat, membayar zakat dan seterusnya. Adapun iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya dan seterusnya. Jadi Islam dan iman itu berbeda. Atau lebih mudahnya kita fahami, Islam adalah amalan zahir, salat, puasa. Adapun iman adalah amalan batin. Iya. Walaupun ketika kalimat Islam saja disebutkan, maka masuk di dalamnya apa? Iman. Ketika kalimat Islam saja disebutkan, masuk dalamnya apa? Iman. Misalnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas. Maksudnya apa? Amalan zahir dan amalan batin.
Jelas di sini ya. Tapi ketika disebutnya bersamaan Islam dan iman, maka Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan batin. Tapi ketika dipisah, penyebutannya hanya satu saja, iman saja, maka masuk dalamnya adalah Islam. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian selanjutnya, faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, anna arkanal imani sittatun kama sabaq wa hadil arkan, ya bahwasanya rukun iman yang 6 yang sebagaimana yang telah kita baca hadisnya, maka rukun-rukun ini akan melahirkan, mewariskan kepada seseorang untuk kuatnya ya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin kuat rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ini bukan sekadar teori. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya, iman kepada malaikatnya, ya, iman kepada kitab kita, kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang jelek. Bukan hanya ini saja. Bukan sampai di sini saja. Ya sekadar teori tidak. Tapi maksudnya ketika kita mengimani 6 perkara tersebut, efeknya itu adalah kuatnya kita melakukan ketaatan kepada Allah dan menambah rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana telah kita singgung di awal tadi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, disebutkan di sini, barang siapa yang seseorang mengingkari satu di antara rukun iman yang 6, maka dia itu kafir. Dikarenakan dia telah mendustai apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang malaikat. Itsbatul malaikah annahu yajibul imanu bihim. Ditetapkan adanya malaikat dan wajibnya untuk kita beriman kepada malaikat tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah malaikat itu memiliki bentuk, memiliki jasad, atau dia cuma ruh saja, ya, atau dia sesuatu yang tidak bisa digambarkan? Maka jawabnya, malaikat itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dari jasad. Malaikat adalah makhluknya Allah yang memiliki daripada jasad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir ayat ke-1, Ja'ilil malaikati rusulah uli ajnihatim mathna. Dan dijadikan malaikat itu sebagai rasul-rasulnya Allah. Malaikat Jibril sebagai rasulnya Allah untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail rasulnya Allah untuk menurunkan hujan. Dan seterusnya. Ya, syahid daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang dia itu memiliki dari sayap. Ya, berarti apa? Ada jasadnya, ada jisimnya, ada bodinya, ada badannya. Ya, badannya kata Allah memiliki daripada sayap. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh, siapa yang mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu memiliki ruh saja, tidak memiliki jasad, maka ini merupakan ucapan yang batil dan ucapan yang sesat. Ya, dan dia tidaklah dianggap sebagai orang yang beriman kepada malaikat. Karena beriman kepada malaikat maksudnya adalah mengimani malaikat sebagaimana apa yang Allah khabarkan dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah makhluknya Allah yang la ya'sunallah ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, aku melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya, dia memiliki sekian ratus sayap. Dan satu sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi ufuk alam semesta ini. Allahu Akbar. Jadi itu makhluk Allah yang sangat-sangat besar. Dan malaikat Jibril itu bukanlah satu-satunya malaikat Allah yang paling besar. Di sana ada malaikat-malaikat Allah yang lainnya
yang lebih besar daripada malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, ya ada malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, antara langit pertama dengan bumi. Bumi ini ibarat kelereng, kerikil yang ada di tengah padang pasir. Nah, padang pasir itulah ibaratnya seperti langit yang pertama. Nah, langit yang pertama dengan langit yang kedua sama seperti ukuran bumi dengan langit yang pertama. Demikian juga langit kedua dengan langit yang ketiga, demikian seterusnya. Sampai langit ketujuh, dan kemudian di atas langit ketujuh adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, dan arsy Allah itu dipikul oleh para malaikat. Jadi apa yang membuat kita sombong, teman-teman semuanya? Malaikat saja. Disebutkan dalam hadis, ketika mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala tersungkur jatuh pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka memiliki fisik yang sangat besar. Sementara kita manusia, ya kena angin saja kita sudah pilek, kena besi saja kita sudah keluar darah. Tapi sombong dan angkuhnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Ya, maka ini sesuatu yang perlu untuk kita khawatirkan para hadirin dan hadirat, dengan semakin bertambahnya umur kita semuanya, tetapi tidak semakin menambah rasa takut kita kepada Allah. Tidaklah kita membaca hal yang seperti ini, ya tidaklah kecuali untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kajian kita tidak selesai hari ini karena hadisnya terlalu panjang ya. Dan ada hal-hal yang harus kita baca. Mungkin selanjutnya kita masih baca hadis yang kedua karena waktu kita sudah habis, masih tersisa 30 menit. Tentunya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Kalau nanti misalnya diskusinya masih ada waktunya, kita akan sambung materi kita sampai jam 10. Barakallahu fiik. Mohon maaf Pak Andri, suaranya Afan. Tuh, aduh, awan Pak Nah, Ustadz, aduh, ya, terus. ya, jazakallah khair Pak Ustadz atas pencerahannya yang Ya. alhamdulillah sangat bagus terkait untuk keimanan kita untuk memperbaiki dan mempertinggi, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada beberapa ibu-ibu yang akan raise hand, Pak Ustadz, langsung bertanya pada Ya. Ustadz Haris Abu Naufal terkait ini. Ada beberapa yang sudah masuk ini, Pak Ustadz, untuk pertanyaan daripada jamaah. Afwan, Pak Ustadz ingin bertanya, bibi saya pernah mendaftar haji di umur 60-an dengan masa tunggu 20 tahun, Pak Ustadz. Kemudian pandemi COVID, ada keperluan di rumah tangganya yang memerlukan biaya sehingga dia ambillah dana haji tersebut karena beliau pikir kelamaan nunggu haji, nanti sudah tua dan lain-lain. Sekarang beliau sakit, Pak Ustadz, yang tidak memungkinkan ke Baitullah, ke tanah suci. Apakah boleh saya membadalkan umroh? Karena beliau juga belum pernah umroh. Saya sendiri sudah pernah umroh, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Ya. Wayak barakallahu fiik. Haji dan umrah Hmm. itu boleh dibadalkan Ya. pertama ketika orang tersebut tidak punya kemampuan lagi untuk haji dan tidak punya kemampuan untuk umrah. Apakah dia sudah meninggal ataukah sudah tua renta yang memang sudah tidak mampu, ataukah sakit yang sakitnya itu tidak mungkin dianggap sembuh secara perhitungan medis. Dan yang selanjutnya dia punya keinginan untuk Hmm. haji dan punya keinginan untuk umrah. Ya. Maka tidak ada masalah untuk dibadalkan hajinya atau dibadalkan umrahnya Hmm. dari keluarga atau ke orang lain Hmm. yang orang membadalkan tersebut sudah pernah haji ataukah sudah pernah umrah. Jadi kalau dia Hmm. ingin membadalkan umrah, ya dia sudah pernah umrah. Hmm. Kalau dia ingin membadalkan haji, maka dia sudah pernah haji. Karena orang yang Ya. membadalkan haji atau umrah dalam keadaan dia belum pernah haji dan umrah, maka dia belum boleh membadalkan orang lain dulu. Tapi dia harus mengutamakan dirinya dulu sendiri, baru dia membadalkan orang lain. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya.
Baik Pak Ustadz, untuk selanjutnya pertanyaan berikut saya bacakan. Pak Ustadz, bagaimana panduan syariat dalam berinteraksi dengan sesama tetangga bagi orang yang introvert? Saya termasuk orang yang malas ngobrol, Pak Ustadz. Interaksi dan kumpul-kumpul jika bukan dalam hal urusan penting. Adakah solusinya, Pak Ustadz? Mohon pencerahan, Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iya. telah menyebutkan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Hmm. falyukrim jarahu." Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Oke. Nah, memuliakan tetangga Hmm. itu nggak mesti harus kita ngumpul-ngumpul, Iya. selalu bersama mereka, ngobrol. Hmm. Ya, setidaknya kita Hmm. mengucapkan salam ketika Iya. ketemu dengan mereka, Iya. menyebarkan senyum, menampakkan wajah ceria ketika kita ketemu dengan mereka, Iya. ya, dan kemudian kita memberikan apa yang kita punya dari Iya. makanan, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iya. memperbanyak Wassalam. marok, memperbanyak kuah, kemudian dibagi kepada Hmm. tetangganya. Ya, ini hal-hal yang baik, ini hal yang positif yang bisa kita lakukan, nggak mesti harus ngobrol. Tapi Hmm. setidaknya kita manusia ini kan kadang-kadang harus pakai topeng ya. Iya. Ya, pakai topeng ke dalam hal yang baik. Ini hal yang Iya. dibolehkan. Apa Hmm. misalnya pakai topeng? Ya, misalnya kita introvert ini yang jarang berbicara. Ya, kita paksa dalam kondisi-kondisi tertentu untuk memakai topeng. Hmm. Iya. Jadi apa dalilnya pakai topeng? Pakai topeng dalam tanda petik ya. Pada waktu itu ada Hmm. seorang sahabat di mana Hmm. beliau menyanggupi untuk menjamu tamu Nabi Muhammad SAW Oh, yang datang. Dan ternyata ketika beliau bertanya kepada istrinya, beliau hmm. tidak punya makanan di rumahnya. Iya. Makanan itu hanya cukup untuk makan dirinya sendiri, untuk keluarganya. Kalau Hmm. diberikan kepada tamu, nggak cukup untuk makan. Hmm. Akhirnya dia minta kepada istrinya untuk mematikan lampu. Mematikan Hmm. lampu, Hmm. ya. Nah, kemudian mematikan lampu ketika tamunya makan, agar tamunya tidak tahu kalau yang punya rumah tidak makan. Hmm. Dia pakai topeng. Ya, Iya. supaya tamunya itu bisa kenyang. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya kita Hmm. memang harus merubah. Karena tidak bisa seseorang mengatakan ini sudah Hmm. dari sananya. Ini sesuatu yang nggak bisa diubah. Tidak. Tapi Hmm. ada sesuatu yang memang kita harus paksa, ya, untuk lebih membangun komunikasi. Karena Hmm. dengan kita membangun komunikasi, kita bisa mengajak dia kepada kebaikan, mengajak dia kepada ketaatan, mengajak dia kepada kekajian, maka tentunya Iya. ini akan memberikan manfaat yang sangat baik. Waman ahsanu minallah, apa? Allah mengatakan siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan Hmm. orang-orang yang mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jadi ketika kita menyadari bahwasanya apa yang saya keluarkan dari mulut saya mengajak manusia Hmm. kepada kebaikan, itu merupakan kalimat-kalimat yang indah. Ia akan memperbanyak pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oh iya Pak Ustadz, Barakallahu Fiik. Terkait berikutnya yang mau raise hand, saya persilahkan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Haris Abu Naufal. Tafadhol. Hmm. Silakan dibuka dulu untuk mic-nya, unmute dulu, silakan Bapak Ibu. Nah, tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Nah, tentang haji tadi Ustaz. Kan jika seseorang tersebut semasa hidupnya tidak berniat untuk naik haji, maka kita tidak boleh membadalkan gitu Ustaz ya. iya. Bagaimana ini posisinya misal antara keluarga ibu ayah dan anak gitu Ustaz. Karena kalau kan ada keluarga yang memang tidak terlalu banyak bicara interaksi dengan anak itu tidak ada gitu kan. Nah, itu bagaimana Ustaz? Sementara tidak terucap bahwa beliau ingin ataupun tidak ingin gitu. Dan ini posisinya orang tuanya telah meninggal. Ini bagaimana anak ini tidak mengetahui Ustaz? Apakah ada keinginan ataupun tidak? Nah, ini bagaimana solusi untuk hal ini Ustaz? Lalu apakah benar Ustaz jika memang seorang anak melakukan sebuah amalan yang baik, itu semua pahalanya juga akan mengalir kepada orang tuanya. Apakah betul seperti itu Ustaz? Jika itu betul, apakah jika anaknya berhaji ataukah anaknya umroh, itu orang tuanya akan mendapatkan pahala dari ibadah tersebut? Ya demikian Ustaz. Terima kasih. Hmm. Masya Allah. Baik, Pak. Pertanyaan saya boleh?
Pertama, Ya, para ya. hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah pandangan dari Syekh Hmm, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga pandangan dari Al-Imam hmm, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Nah, tentunya kita bisa mengetahui dengan beberapa cara. Pertama, dengan orang-orang yang dekat dengan ayah kita atau dekat dengan ibu hmm, kita. Ya, sebesar mana keinginan dia untuk naik haji. Ya, atau yang kedua, kita mengetahui dia adalah orang yang rajin sholat, dia yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, semangat berpuasa, ya dan juga semangat untuk membayar zakat. Ya hmm, intinya dia orang-orang yang punya semangat untuk beribadah kepada Allah. Walaupun dia nggak ungkapkan dia ingin haji dan kita tidak tahu langsung dari lisannya, ya. tapi ini di antara qarinah. Ini di antara tanda-tanda bahwasanya orang-orang ini ya adalah orang-orang yang mereka mencintai untuk berbuat kebajikan. Dan di antara bentuk kebajikan itu adalah naik haji. Dan bisa saja dia tidak mengungkapkannya, ya dia melihat finansialnya, dia Hmm, melihat pengeluaran yang dia punya setiap bulannya. Ya, kalau saya cerita naik haji, ya saya terlalu cerita, terlalu meninggi seperti itu. Ya sudah, mungkin dia nggak pernah ucapkan. Karena dia melihat uangnya nggak punya. Ya, tapi kalau seandainya ada orang sehat, badannya sehat, semuanya sehat, uangnya banyak, dia sudah pergi ke sana kemari, sudah keliling dunia, hmm, dia juga kadang nggak sholat, kadang nggak, ini emang orang nggak ada keinginan sama sekali untuk haji. Tapi orang-orang yang mereka seperti yang saya sebutkan tadi, maka ini tanda-tanda dia adalah orang yang ingin untuk naik haji. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Mandala la khairin, falu ajru fa'ilih." Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Baik. Nah, seorang ayah, seorang ibu, dia mendidik anaknya, dia masukkan anaknya ke TPA, misal pas kita lagi kecil, ya, dia masuk, diajarkan kita untuk sholat, diajarkan kita untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Sehingga dengan hmm, hasil apa yang dia didik kita dengannya, atau dia nggak mendidik kita langsung, tapi dia mengesekolahkan kita di sekolah yang membuat kita terdidik, dia keluarkan uangnya. Dan ikut terlibat di situ untuk kebaikannya kita. Maka hmm, segala hal, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka semuanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya kita. hmm, Taib. Nah, adapun masalah ya, bukankah pahala haji kan sampai? Nah, pahala haji kan sampai, tapi kewajiban haji dia nggak sampai. Jadi bedakan antara pahala haji dengan kewajiban haji. Jadi hmm, misalnya Rasulullah mengatakan, seseorang apabila dia umroh ya hmm. di bulan Ramadan, itu sama seperti haji bersamaku. Haji. Apakah maknanya kita cukup berpuasa saja, umroh saja di bulan Ramadan, kemudian kita dengan naik haji? Enggak. Kewajiban haji Hmm. tidak putus, tapi pahala haji sudah kita dapatkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Ustaz. Toib, masih ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin raise hand, saya persilahkan. Hmm. eh, Baik, masih ada. Apabila tidak, ini ada pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz. Afwan, Pak Ustadz, mau tanya lagi, jika membadalkan haji atau umroh, apakah yang membadalkan mendapatkan pahala haji atau umroh? Tadi kayaknya sudah sempat terjawab, Pak Ustadz ya. Ya, Yang, nah, eh, ya, Taib. silakan. Jadi Eh, di sini ada oh, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. hmm, Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya orang yang membadalkan haji dan membadalkan umroh orang lain, ya hmm, pahalanya itu hanya didapatkan oleh orang yang dibadalkan. Adapun orang yang membadalkannya itu tidak mendapatkan. Tapi hmm, sebagian para ulama yang lain, mereka mengatakan bahwasannya orang yang membadalkan haji atau membadalkan umroh, maka mereka juga mereka juga berhak untuk mendapatkan pahala. Dan urusan pahala hmm. adalah urusan yang Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. ta'ala. Ya. Selama seseorang itu berbuat kebajikan dan insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Demikian yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Oh, Alhamdulillah ya, oke Ustaz. Selanjutnya Nah, Pak Ustaz ada yang raise hand, saya persilahkan Ibu Anissa untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol. Terima kasih Pak Andri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kif haluk, Ustaz? Ayo Allah, bakhair. Oh. Alhamdulillah. Ustaz, izin bertanya, Ustaz, ini sahabat Ana, Ustaz. Jadi Nah, beliau menyampaikan di kampungnya itu ada tokoh, baik tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Nah, beliau itu seringkali menyembelih tidak atas nama Allah.
dan lalu Hmm. ditanam di pekarangan rumahnya. Hmm. Lalu kakek beliau mendatangi dan mengingatkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Hmm. Tapi masyarakat justru marah karena beliau orang yang suka berbagi seperti itu. Lalu didatangkanlah kepada tingkat yang lebih tinggi, jadi seperti ke camat, bupati seperti itu, Ustaz. Tapi justru kakek sahabat anak itu diancam akan diusir dari tempat tinggalnya kalau tetap melakukan tindakan mempengaruhi warga bahwa itu hal yang tidak baik gitu. Nah, sekali waktu ada kejadian bahwa ada seorang anak memperkosa ibunya. Warga masyarakat langsung marah, berbondong-bondong mendatangi pemuda tersebut dan memukulinya sampai hampir meninggal, tapi cepat diselamatkan oleh aparat kepolisian. Mendengar hal ini saya teringat kejadian dulu kisah ulama ya Ustadz, yang bagaimana ulama tersebut mengajarkan tauhid, lalu terjadi juga hal seperti ini, akhirnya ulama tersebut mengatakan ayo kita kembali lagi belajar tauhid lagi gitu. Nah, eh, kita miris banget mendengar hal ini Ustadz, dan itu rupanya banyak terjadi di kampung beliau. Apa yang harus dilakukan oleh kakek dan nenek beliau serta keluarganya yang sekarang dimusuhi oleh seluruh warga? Apakah memang mereka harus pergi meninggalkan tapi semua hartanya nanti tidak bisa dibawa, atau tetap bertahan di sana Ustadz? Dikhawatirkan takut akan turun azab Allah. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallah. Oh iya, barakallahu fiik. Naudzubillah ya. Ini jelas perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barang siapa yang seseorang menyembelih untuk selain Allah, maka itulah syirik. Ya, ini merupakan syirik yang derajatnya syirkun akbar. Yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Iya dan billah. Nah, apa yang dilakukan oleh bapak tersebut atau seorang kakek tersebut, inilah jihad yang sangat agung, jihad yang sangat besar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan manusia, mengingatkan ya mereka agar tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya diingatkan untuk mereka tetap bersabar, ya tetap komitmen di atas keyakinannya, di atas agamanya, dan tidak akan memudaratkan sama sekali ketika seseorang berpegang teguh di atas keyakinannya tersebut, walaupun banyak orang yang menentangnya. Ya, maka tetap dia bersabar. Kalau seandainya memang dia bisa tinggal di situ, ya, dan kemudian tidak memudaratkan dirinya, tidak memudaratkan keluarganya, ya tidak memudaratkan hartanya, maka dia tetap tinggal di tempat tersebut. Alangkah baiknya, mudah-mudahan dia semakin kuat tekanan-tekanan, maka akan semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah selalu kita dapatkan dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kemenangan itu di detik-detik akhir dari kesempitan hidup. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau lari dengan kaumnya. Dia kemudian dikejar oleh Fir'aun, yang Fir'aun pada waktu itu disebutkan dalam cerita Israiliyat ada 1,6 juta tentaranya Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel pada waktu itu. Sementara Nabi Musa alaihissalam bersama beliau adalah nenek-nenek, kakek-kakek, orang-orang sudah tua. Dan kemudian di depannya ada laut dan mereka sudah terkepung. Dan subhanallah, di detik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkat beliau kepada sebuah batu, kemudian terbelahlah lautan, kemudian mereka berjalan di situ. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pamannya meninggal, Abu Talib, dan kemudian Nabi kita berdakwah ke Taif, dan kemudian Nabi kita diusir oleh penduduk Taif, ya, dan tekanan-tekanan semakin kuat dari musyrikin Quraisy pada waktu itu, ya, di puncak-puncak ya tekanan-tekanan mereka, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Sampai kota Madinah semua orang menyambut Nabi SAW, dan menjadilah kota Madinah kota Islam yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga saran kami, bapak tersebut tetap bersabar, ya tetap beliau mungkin tidak mengingkari lagi secara langsung, dikhawatirkan akan menjadi mudarat. Ya dia bisa menyampaikan dengan cara memberikan salam, bergaul dengan manusia dengan baik, lebih baik, bukan nggak baik ya, lebih baik lagi, ya, dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sampaikan kepada orang-orang yang memang mau mendengar. Ya, pasti ada di antara mereka tuh ada yang mau mendengar dan bersabar. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan. Dia akan memberikan kemudahan untuk
mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Hmm. Alhamdulillah, barakallahu fiik Pak Ustadz. Ada lagi Pak Ya, Ustadz yang masuk ini di pertanyaannya. Afwan izin bertanya Pak Ustadz, jika non-Muslim masuk Islam, maka wajib bersyahadat. Bagaimana dengan kita yang lahir dari orang tua yang Muslim Pak Ustadz? Apakah otomatis kita Muslim atau harus bagaimana untuk melakukan rukun Islam? Yang pertama, yakni syahadat. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. baik, Masya Allah. Iya, Jadi iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Nah, Wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yulad alal fitrah." hmm. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Kecil. Ya. Ya. Jadi misalnya Hmm. ada seorang Hmm. anak yang lahir dari rahim orang kafir. Hmm. Bapaknya kafir, ibunya kafir. Hmm. Kemudian ketika umurnya 3 tahun, Hmm. diambillah menjadi anak angkat oleh Ya. seorang muslim. Apakah dia wajib untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika dia balik? Tidak wajib. Hmm. Karena apa? Karena dia lahir dalam keadaan fitrah. Hmm. Iya, bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Maka disebut dalam hadis ketika Rasulullah SAW melihat Hmm. ada seorang laki-laki memiliki leher yang panjang yang kemudian dikelilingi oleh anak-anak kecil. Hmm. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai Jibril? Kemudian dikatakan itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan siapa orang-orang bersamanya adalah anak-anak muslimin yang meninggal dalam keadaan belum balik. Kemudian kata Nabi, apakah anak-anak musyrikin juga? Iya, anak-anak musyrikin juga yang mereka mati dalam keadaan mereka belum balik, itu tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu adalah seorang lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan Islam. Jadi kalau anak orang lahir dalam keadaan rahim kafir aja nggak perlu syahadat, kalau dia diangkat apalagi ya kita ibu dan ayah kita seorang muslim. Beda halnya kalau seandainya anaknya itu dipelihara oleh orang kafir, kemudian sampai dia balik, baru 4 hari dia balik misalnya, kemudian dia diangkat oleh seorang keluarga muslim, maka di sini dia wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan wajib mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Barakallah. Iya, udah kalanya terang benderang yang terkait masalah untuk syahadat. Siapa yang harus mengucapkan syahadat bagi Ya, mereka-mereka yang akhirnya sudah akhir balik ketika dia seorang menjadi iya, mualaf ya Pak Ustadz ya. iya, betul. Baik Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya sebelum nanti Pak Ustadz akan menutup dengan doa pada kajian pagi hari ini. Semoga kita berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala setelah kita menuntut ilmu bersama dengan Ustadz Haris Abu Naufal. Silakan Bapak Ibu, ada yang masih ditanyakan di dalam eh, masjid saya kayaknya udah semua alhamdulillah udah jawab Pak Ustadz dengan gamblang ya. Dengan terang benderang lah ini, alhamdulillah nih, masya Allah. Iya, silakan. Ada yang raise hand kah di sini? Kayaknya belum nampak juga nih Pak Ustadz. Oke, Baik. saya cek dulu Pak Ustadz di handphone. Barangkali ada yang Iya, silakan. japri Pak Ustadz. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, oke, udah terjawab ya. Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada, kita tutup ya Pak Ustadz dengan doa. Pak Ustadz mohon doa untuk Baik, jemaah. barakallahu fiik. Iya. Nah, kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan menjaga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari hari ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu menjadi tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang tua kita, melapangkan kuburnya, dan menjadikan kuburnya di antara taman-taman surga dan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita muslimin di seantero dunia yang mereka ditindas oleh orang kafir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersegerakan menampakkan kekuasaannya, keagungannya ya untuk menghancurkan orang kafir yang telah menindas saudara-saudara kita muslimin. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Ustadz atas pencerahannya kajian pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi Pak Ustadz dan keluarga dan timnya semoga sehat walafiat selalu. Amin. Ya, alhamdulillah. Demikian Pak Ustadz apa Iya. namanya kajiannya pada pagi hari ini. Baik. Ya. Ana izin dulu. Baik. Alhamdulillah ya. Jazakallah khair. Subhanallah. Baik, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak.